PPATK juga merilis ya adanya aliran dana 155 triliun begitu ya terkait judi online. Giliran konsorsium 303 ini kok kayak Kalau presiden beda perlakuan itu artinya something. Masa sih persoalan semacam ini saja tidak bisa diselesaikan oleh presiden? Bahwa kepolisian itu kan di bawah tanggung jawab presiden ujungnya. Naikin BBM yang demonstrasi mahasiswa saja ya kecil lah, nanti juga hilang dalam 2 bulan kata siapa LBP itu kan. Itu kan menggambarkan bahwa cara berpikirnya bukan substansinya, tapi pada bagaimana kemudian publik merespon apa enggak, demo apa enggak. Jadi ini gila, kacau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com dalam acara Inilah Podcast begitu ya. Dan kali ini kita menyoroti masalah konsorsium 303 ini ya. Memang sudah sekian lama sebenarnya ya mengemuka ini sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat ya. Namun memang belum ada respon ini ya, baik dari pihak kepolisian maupun pemerintah, selain responnya berupa bantahan verbal maupun satgasusnya dibubarkan. Nah, baru-baru ini muncul terus ya fakta-fakta baru yang terungkap, selain grafik konsorsium 303 juga adanya dugaan begitu ya aliran dana ini ya. Ada tadi saya lihat di Twitter ya, ada reporter Aiman begitu ya mendapatkan informasi yang valid, katanya data aliran dana kepada oknum polisi ya, yang mana oknum polisi tersebut juga sudah terkena sanksi kode etik. Dari dana-dana tersebut terlihat ada transferan uang sebesar 20 juta, 37 juta begitu ya untuk keperluan-keperluan misalnya pribadi tentunya. Total sampai 20 miliar begitu ya yang dialirkan ya, atau disalurkan ke oknum polisi ini setiap bulannya begitu ya, lebih dari 20 miliar ya. Selain itu juga mengemuka ya sebelumnya oleh IPW, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ya, yang menyoroti tentang private jet yang digunakan oleh Hendra Kurniawan ya ketika ke Jambi. Tentunya itu biayanya kan ya besar ya, per jamnya saja berapa begitu ya. Bisa total katanya 350 juta kira-kira. Nah, ini kan seharusnya disoroti ya oleh KPK begitu ya tentunya. Tapi mengapa ini belum ada perhatian khusus ya, meskipun banyak fakta-fakta yang terungkap seperti ini. Saat ini kita akan berbincang tentang hal tersebut bersama Ubedillah Badrun ya, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Iya. Ini memang Kang beda ya kasus konsorsium 303 ini, kayaknya memang lebih hati-hati. Kalau pelecehan seksual itu kasus Brigadir J diumbar begitu ya, sampai katanya begini begitu ditontonkan ke publik. Tapi ini seperti diredam begitu ya, meskipun tetap mencuat. Nah, ini Padahal problem itu menyangkut institusi negara ya. Yang lebih luas yang pastinya. lebih luas, aparat kan. Karena dia menyangkut institusi negara, aparat penegak hukum, mestinya ini menjadi persoalan yang serius, menjadi concern banyak pihak, termasuk elit politik. Jadi kalau kita lihat fenomena ini sebetulnya dalam banyak praktek politik di dunia, dan di Asia ini menarik karena ternyata Indonesia juga ternyata mempraktekkan pola-pola semacam itu. Yep. Misalnya menggunakan tadi yang disebut dengan konsorsium 303 yang dijadikan sebagai instrumen mensuplai dana terhadap aparat penegak hukum. Padahal aparat penegak hukum itu sudah punya anggaran, dan anggarannya lumayan besar ya, lebih dari 100 triliun itu untuk aparat penegak hukum kepolisian. Jadi menurut saya kalau data itu kemudian yang disebut oleh Aiman sebagai data yang valid, menurut saya ini wajib untuk ditindaklanjuti. Gitu ya? Wajib untuk dibongkar bahwa praktek semacam ini tidak dibenarkan dalam negara hukum, karena kita kan membeli jalan politik yang dibingkai dalam konteks Rechtsstaat. Negara hukum, bukan Marktstaat, bukan negara kekuasaan. Nah, kalau polanya kemudian kekuasaan membiarkan praktek semacam ini, itu seolah-olah ini persoalan yang tidak menyangkut persoalan negara gitu.
bukan menyangkut persoalan orang banyak, padahal ini menyangkut persoalan orang banyak. Sebelumnya kan PPATK juga merilis ya adanya aliran dana 155 triliun begitu ya terkait judi online. Tapi tetap saja adem ayem begitu ya, nggak ada follow up-nya. Ya sudah, beritanya muncul ya sudah. Apakah berita yang ini yang diangkat oleh Aiman ini juga akan ya udah gitu aja begitu ya? Saya kira ini harusnya diungkap ya. Ini momentum penting untuk melakukan reformasi yang sebenarnya di tubuh kepolisian. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi penentu dari proses reformasi menyeluruh di tubuh Polri ini? Saya melihatnya justru peran presiden di situ. Mestinya presiden punya semacam goodwill. Mungkin juga sekaligus political will ya. Bagaimana presiden punya spirit untuk mereformasi kepolisian, karena kasusnya sudah terbongkar dan masyarakat sudah tahu. Dan image kepolisian sekarang ini berada pada posisi yang sangat terpuruk. Presiden sebenarnya sudah punya goodwill itu ya di kasus pembunuhan Brigadir J begitu ya sampai 4 kali meminta. Tapi ini kenapa beda perlakuannya? Giliran konsorsium 303 ini kok kayak kalau presiden beda perlakuan itu artinya something. Ada sesuatu yang membuat presiden berbeda perlakuannya terhadap kasus Joshua misalnya dengan kasus yang konsorsium ini. Nah, kalau itu perbedaan itu mencolok, saya melihat ini justru nanti bergeser. Jatuhnya persepsi publik terhadap kepolisian akan lari kepada jatuhnya persepsi buruk itu terhadap presiden. Masa sih persoalan semacam ini saja tidak bisa diselesaikan oleh presiden? Itu kan logikanya sederhana sebetulnya. Bahwa kepolisian itu kan di bawah tanggung jawab presiden ujungnya. Karena polisi nggak punya menteri, ya kan? Kalau Panglima TNI ada menterinya. Kalau polisi nggak ada menterinya, kemana dia bertanggung jawab, kemana dia berkomunikasi, langsung kepada presiden. Jadi menurut saya presiden harus konsen soal ini. Kalau kemudian melakukan perilaku yang diskriminatif terhadap dua persoalan itu saya melihat ya, justru presiden dipertanyakan oleh publik. Semangat reformasinya itu ternyata nggak ada. Dan apa ternyata penyebabnya? Mentok gitu di situ. Dan mengapa itu terjadi? Mengapa itu kan? Mengapa presiden enggan untuk mengungkap kasus ini? Ini pertanyaan publik yang wajib dijawab oleh presiden. Sejauh ini belum ada respon. Ini sebenarnya pertanyaan sudah berkali-kali diungkap sebenarnya. Tapi ya tetap saja belum ada respon begitu ya. Karena ketika 155 triliun itu diungkap oleh PPATK, semua juga udah bertanya ya. Tapi nyaris tak ada respon begitu ya. Ya saya sih melihat kalau tidak ada respon artinya memang presidennya persoalan. Dia menjadi bagian dari problem dalam peristiwa ini. Kalau dia tidak menjadi bagian dari problem, maka kan dengan mudah untuk mengatakan bahwa ya ini keliru, saya akan bongkar, ini akan saya benahi, reformasi polisi akan saya jalankan. Jadi jangan di pidato teriak bahwa kami melakukan reformasi di kepolisian, di tentara dan seterusnya, tetapi fakta empiriknya gagal kok, nggak mampu dia bertindak objektif terhadap problem yang melekat pada tubuh kepolisian. Dan ini saya kira juga bagi kepolisian ini peristiwa yang mestinya juga disyukuri oleh kepolisian, oleh Polri. Bersyukur ini terbongkar sehingga kemudian polisi-polisi yang baik itu punya energi besar untuk betul-betul menata ulang. Kan ada narasi yang muncul ke publik, ada polisi baik, ada polisi jahat. Gitu. Itu kan kita nggak bisa. Sekarang sudah waktunya yang berkuasa harusnya polisi baik ya, polisi karena baik. Kalau yang berkuasa polisi jahat, ya udah ya kayak gini yang jadi. Ya. Dan publik juga akhirnya ada semacam public distrust terhadap kepolisian. Bayangkan kita berharap negara ini ditegakkan dengan undang-undang, dengan hukum yang tegak begitu. Tapi penegak hukumnya nggak mampu menegakkan itu. Ini bahaya sebetulnya bagi selain presiden negara. Sebenarnya kan kita masih ada KPK ini ya. KPK itu kan harusnya diusut lah ya kalau ini ada polisi naik private jet begitu ya. Kemudian untuk kasus yang sedang disorot juga ya, kasus yang dipertanyakan juga, demikian juga fakta-fakta tentang konsorsium 303. Selain presiden, KPK yang juga adem ayem. KPK ini kan sejak 2019 memang dilemahkan. Tapi kita masih punya sebetulnya semacam menguji ya. Menguji KPK, ini ruang bagi KPK untuk menunjukkan bahwa KPK masih bisa berbuat. Gitu. Nah kalau kemudian kasus yang tadi ya hampir 2 miliar tiap bulan disetor 20 miliar disetor kepada kepolisian misalnya. Menurut saya ini perkara yang menyangkut korupsi. Jadi mungkin pandangan umum bahwa yang disebut korupsi itu mengambil uang negara, tidak. Memberikan hadiah, memberikan uang kepada aparat penegak hukum itu bagian dari korupsi, itu yang disebut dengan gratifikasi, itu suap dan lain-lain.
Nah, saya khawatir atau mungkin juga saya menduga ini pola suap tersembunyi sebetulnya untuk membuat misalnya aparat penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, KPK mesti melihat ini persoalan serius. Jadi kalau KPK betul-betul mau memberantas korupsi, jangan tebang pilih. Termasuk kepada lembaga. Nah, itu yang menjadi, kalau saya melihatnya itu sangat mencolok ya, misalnya dalam kasus Nembe ya di Papua, Lukas Nembe, kemudian Formula E begitu ya, begitu gercep gitu kan ya. Tapi di kasus lain yang sudah terang benderang ini begitu berlahan begitu ya, atau malah nyaris tidak bergerak begitu. Nah, ini kalau kita perhatikan kok sepertinya hampir semua ini bisa dikatakan ya, kalau kita mau skeptis ini ya, hampir semua institusi di negeri ini sudah menjadi alat begitu ya, tidak menjalankan fungsinya. KPK sudah menjadi alat begitu kan. Polisi ya sudah dekat dengan kekuasaan. Ya sudah bisa puncak ya, jadi ya, bisa menjadi alat juga. Sudah menjadi alat. Jadi akhirnya tidak ada yang bertugas sesuai fungsinya lagi. Semuanya hanya alat ini sekarang. Kalau kita telusuri mengapa KPK seperti itu kan sejak 2019. Ketika kemudian KPK dilemahkan, sampai ada 50 lebih penyidik itu dikeluarkan dari KPK itu. TWK itu ya? Dengan alasan tidak lolos TWK itu. Nah, dari situ sebetulnya posisi komisioner di KPK menjadi lemah. Nah, kalau situasi semacam ini terus terjadi, saya khawatir justru logika massa yang bekerja. Publik akan bekerja untuk menuntaskan persoalan ini. Kalau institusi-institusi penegak hukum tidak bekerja. Nah, karena faktanya memang terlihat mencolok bahwa KPK tebang pilih misalnya. Laporan yang saya sampaikan Gibran sama Kaisang itu ya. Gibran Kaisang kemudian direspon oleh KPK bahwa enggak ada pejabat negara, itu kan keliru besar. Padahal Gibran pejabat negara, presiden pejabat negara, duta besar pejabat negara. KPK membangun argumennya tuh selalu membangun argumen di sisi yang lain gitu, tidak sisi yang utuh dari sebuah laporan. Dan meskipun argumen itu absurd gitu ya, tapi tetap kayak cuek begitu ya. Ini ya namanya KPK sudah dibawa kendali kekuasaan ya. Karena kan ada dewan pengawas. Penyidik nggak bisa melakukan sesuatu kalau tanpa izin dewan pengawas. Nah, dewan pengawas biasanya siapa? Presiden. Jadi menurut saya ini episode terburuk sepanjang sejarah setelah reformasi dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kalau peristiwa di kepolisian ini tidak diungkap, ya itu tambah memperparah posisi KPK di mata publik. Ya, kalau kita lihat sudah tadi itu institusi banyak yang kemudian tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya dan lain sebagainya, sehingga harapan publik ini hanya kepada ya kekuatan publik begitu ya. Tapi saat ini publik mahasiswa lebih tengah sibuk demonstrasi BBM ini ya, Kang Ubed. Ya, saya sih melihat begini, bahwa di antara masyarakat masih ada yang punya pikiran rasional ya, masih ada yang punya hati nurani untuk menyuarakan suara-suaranya, termasuk mahasiswa. Nah, karena problem yang menyentuh langsung problem masyarakat itu persoalan kebutuhan pokok, maka mungkin mahasiswa melihat persoalan BBM jadi persoalan yang sangat penting. Tapi mahasiswa juga berkali-kali mendemonstrasi KPK sebetulnya, bahwa KPK tolong segera on the track, jangan lagi tebang pilih dalam menegakkan pemberantasan korupsi. Nah, kalau kemudian KPK tetap mandek, saya melihat apalagi kasusnya ini ya menyangkut lembaga penegak hukum seperti kepolisian. Saya melihat ini berpotensi muncul satu gerakan besar untuk membuat KPK menjadi tidak berdaya. Ini berbahaya kan sebetulnya. Karena kita membutuhkan, di satu sisi kita membutuhkan KPK, tapi yang dibutuhkan nggak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, apakah kemudian KPK untuk membenahi persoalan kepolisian ini, korupsinya ya, itu menunggu demonstrasi besar? Ini kalau dalam teori politik, ini model mobkrasi. Kekuasaan bertindak kalau ada demonstrasi besar. Ya. Padahal negara yang modern, dia bekerja profesional. Ketika satu persoalan itu melanggar undang-undang, dia akan kejar terus. Bukan karena demonstrasi publik. Jadi ini bedanya di dalam konteks seperti kita mau mengatakan bahwa rezim ini betul-betul masih tradisional dalam cara berpikir politiknya. Ya, tidak profesional. Ya, tidak profesional, tidak modern. Karena yang dipikirkan nggak ada demo kok, nggak ada yang bahkan nggak ada yang mati itu.
Jadi ini gila, kacau itu. Cara ngelola negara dengan cara seperti itu. Jadi seolah-olah kalau nggak ada demonstrasi udah bener. Naikin BBM, yang demonstrasi mahasiswa saja ya kecil lah, nanti juga hilang dalam 2 bulan kata siapa LBP itu kan. Itu kan menggambarkan bahwa cara berpikirnya bukan substansinya, tapi pada bagaimana kemudian publik merespon apa enggak, demo apa enggak, demonya besar apa enggak, militan apa enggak. Ini kan cara berpikir tradisional dalam politik sebetulnya. Jadi seolah-olah politik atau kekuasaan akan bekerja, penegak hukum akan bekerja kalau publik marah. Masa negara dikelola dengan cara-cara begitu? Padahal ini Prabowo mengagumi otak Ya Prabowo salah besar itu. Jokowi katanya. Prabowo kadang-kadang salah. Tapi kan begini, mahasiswa ini kan sebenarnya sudah besar sebenarnya demonya saat ini. Hanya saja mungkin nggak disiarkan di televisi karena ternyata media massa pun juga jadi alat begitu ya. Di rezim ini nih ya, semua jadi alat. Jadi mungkin demo yang setiap hari itu sebenarnya Kang Ubed ya, terjadi demo misalnya di Patung Kuda. Setiap hari di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya ini kan ini public issue yang betul-betul sudah dirasakan oleh masyarakat, dan mahasiswa merespon keinginan masyarakat itu dengan sangat antusias bahwa ini problem yang sangat serius, dan media mestinya dia menjadi kenapa media itu disebut sebagai pilar demokrasi? Karena di antaranya dia punya fungsi untuk menjadi kanal aspirasi dari publik. Nah, kalau kemudian media menjadi instrumen kekuasaan, saya kira kita bisa mengatakan bahwa persoalan besar buruknya demokrasi kita adalah dosa besar dari media mainstream, mungkin saya berani katakan itu. Iya, nyaris apa saya nggak nonton atau memang nggak disiarkan ini ya Kang Ubed? Porsinya minimalis. Jadi karena menganggap itu sama seperti logika kekuasaan. Ya sudahlah, nggak usah diekspos misalnya demonstrasi mahasiswa. Nggak ada breaking news gitu ya? Ya, ada sih beberapa, cuman nggak jadi fokus penting. Artinya juga ini ada paradigma yang keliru di lapisan elit media. Mungkin kita saling mengingatkan ya, agar demokrasi kita betul-betul berkualitas. Paradigma yang keliru menurut saya adalah cara berpikir elit media untuk melihat satu isu itu dengan logika kekuasaan, bukan logika apakah persoalan ini menyangkut persoalan publik, menyangkut nasib orang banyak. Nah, jadi padahal ini kasus-kasus menyangkut orang banyak, tapi dianggap sebagai persoalan, mungkin dianggap sebagai persoalan politik praktis. Ini kan ya sedih saya melihatnya. Dan saya kira kita berhaklah untuk mengajak semua kita, teman-teman media, untuk bersama-sama membawa atau mendengarkan aspirasi publik itu secara lebih objektif. Karena ini juga demi kualitas demokrasi kita. Karena, ini demi masa depan media massa juga kan? Iya, karena mudah-mudahan justru yang demo itu yang belum diperalat sebenarnya ya, yang belum menjadi instrumen tadi itu dari pemerintah tadi itu. Nah, kalau semuanya sudah jadi instrumen, kita kembali lagi ke masalah kepolisian ya. Tadi kan kita membahas soal konsorsium 303 di mana ini sudah begitu marak ya sebenarnya. Ini ya pastinya puncak gunung es lah ya, kita tahu bagaimana. Nah ini orang jadi ragu nih, bisa nggak dengan presiden yang tampaknya kurang memberi perhatian dalam kasus hal tersebut begitu, sementara yang terjadi cukup besar. Nah ini bisa nggak direformasi nih polisi dengan kondisi seperti itu? Sebetulnya reformasi kepolisian itu sangat mungkin dilakukan, justru di momentum ini. Peluangnya itu di momentum ini, karena ini peristiwa ini akhirnya membuka mata kita semua bahwa ada persoalan serius di tubuh kepolisian. Yang persoalan ini kemudian menjadikan persoalan-persoalan lain itu bermasalah, penegakan hukum yang lainnya. Karena ada kekuatan besar di balik institusi resmi gitu, yang harusnya bekerja profesional. Pertanyaannya, bisakah ini dilakukan reformasi? Ya bisa. Dengan tidak adanya komitmen mungkin dari ya artinya yang memegang kekuasaan gitu, otoritas. Presiden harus berubah. Harus berubah. Lah kalau nggak mau berubah kan itu kalau masalah. Kalau nggak berubah ya dirubah dia. Termasuk juga Kapolri. Kapolri kan sudah berusaha tuh. Sepertinya dia keras karena saya melihat kelihatan letih gitu menghadapi situasi ini. Berusaha tapi mungkin terlalu banyak. Iya, persoalannya. Karena tentunya ini sudah. Tapi kalau presiden mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kapolri, dan presiden memberikan narasi yang sifatnya guidance begitu, itu akan terjadi perubahan. Jadi narasi presiden itu bukan narasi yang normatif. Ya silakan dituntaskan.
percayakan kepada kepolisian. Enggak. Jadi ada narasi presiden yang mungkin itu untuk konsumsi publik. Ada narasi presiden yang bisa memandu Kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan lebih tegas dalam soal itu. Dan itu kan bisa dilakukan tidak di arena publik. Bisa langsung karena tanggung jawabnya Kapolri itu langsung ke presiden. Jadi saya kira kunci reformasi kepolisian di momentum yang penting ini ada pada dua orang lah paling konkret, presiden dengan Kapolri. Nah itu, tapi kondisi saat ini kalau bisa dikatakan itu ke bahasa Jawanya itu udah bulet gitu ya di dalam kepolisian itu. Udah bulet ruwet lah ya. Karena apa? Seperti diakui oleh Kapolri sendiri, bahkan penyidik itu takut ya, karena diancamnya sih diduga diancam dibongkar kesalahannya karena Sambo memegang semua truf lah ya begitu. Jangan-jangan ini bukan hanya penyidik saja trufnya yang dipegang oleh Sambo begitu ya, sehingga semuanya ini kayak segan begitu ya ingin menuntaskan kasus ini. Saya kira Presiden dan Kapolri ini momentum penting. Jadi jika pun misalnya ketika Presiden dan Kapolri bertindak objektif, melakukan reformasi sungguh-sungguh di tubuh Kapolri, lalu mereka berdua dibongkar oleh Samboisme ini, pasukan Sambo dan kawan-kawannya misalnya, bahwa Kapolri ada persoalan, bahwa Presiden ada persoalan, katakan kepada rakyat bahwa ini yang terjadi sebenarnya seperti ini. Saya yakin kalau upaya Presiden dan Kapolri betul-betul on the track, berdua ini akan didukung luas oleh rakyat. Dan setidaknya mereka polisi yang jahat akan tersingkir. Setidaknya ada legacy lah ya. Ada legacy. Di masa-masa akhir. Ini nggak berani misalnya untuk melakukan reformasi itu, tetapi kemudian diam. Akhirnya nggak ada dukungan publik juga kan. Ya. Jadi ini momentum yang hilang pada akhirnya. Dan itu disayangkan. Tiap kali bicara soal reformasi di kepolisian atau polisi yang korup ini, kita orang selalu kan merefer cerita sukses di Hong Kong begitu kan Kang Ubed, pada tahun 70-an itu kan korupsi di Hong Kong luar biasa begitu ya, sampai katanya ya kan bekerja sama lah itu perampok bank sama polisi dipinjemin senjata, bahkan ambulans itu nggak mau ngangkut pasien kalau nggak disuap dulu begitu karena udah mentalnya korup semua. Nah itu bagaimana akhirnya bisa lolos dengan cara diganti semua personilnya, mostly direkrut baru begitu. Itu kan konsekuensi logis dari reformasi kepolisian. Kapolri harus menghentikan polisi-polisi jahat itu. Total, semua hentikan. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum dengan tanpa pandang pilih, tanpa diskriminasi. Termasuk misalnya sebetulnya kalau itu layak dihukum mati, ya hukum mati. Itu konsekuensi. Kan ada undang-undang kita, di hukuman mati di Indonesia itu masih dibolehkan, tidak dilarang. Karena misalnya soal korupsi, salah satu kesuksesan Tiongkok itu karena korupsi ada hukuman mati di sana. Nah di kita ada hukuman mati tapi nggak dipakai. Termasuk yang korupsi bansos untuk orang miskin pun tidak dihukum mati misalnya. Ini kan kekeliruan besar. Saya bukan memperjuangkan hukuman mati, tetapi undang-undang kita ada pintu atau celah untuk membolehkan hukuman mati bagi penjahat yang betul-betul jahat. Di tengah rakyat menderita dan seterusnya dulu. Lagi susah menghadapi COVID, lagi di PHK, uang bantuannya harusnya untuk mereka lalu dikorupsi. Nah, ternyata kemudian juga praktek semacam itu kan di tubuh kepolisian kita lihat dalam peristiwa konsorsium ini miris karena di tengah orang juga lagi pada susah mereka berpesta dengan uang gelap itu. Iya, apalagi susah lah, malah di sini bukan dihukum mati, Kang Ubed malah dapat remisi dan bebas rame-rame dalam sehari begitu ya. Iya, saya kira ya artinya publik, rakyat perlu rasional melihat bahwa ini persoalan serius. Mari kita teriak bersama-sama. Seandainya nih Kang Ubed, ini kan sudah berapa kali sebenarnya fakta-fakta terungkap ya. Dari sebelumnya katanya ada berapa disita dari rumah Sambo begitu ya, uang ada 900M atau uang yang dalam jumlah yang banyak begitu ya. Kita nggak pernah tahu jumlahnya itu berapa dan nggak ada klarifikasi, nggak ada keterangan begitu ya. Jalan terus begitu kan, dicuekin. Nah ini akan terus seperti ini, jika terus seperti ini nanti apa akibatnya nih kalau ternyata sampai sekarang pun ya akan orang dibiarkan saja lah orang berdiskusi, saya sama Kang Ubed, Aiman atau semua orang berkomentar begitu, tapi kemudian tidak ada follow up sama sekali. Ini berpotensi memunculkan akumulasi kekecewaan publik sebetulnya. Jadi kalau kemudian aparat penegak hukum tidak mampu ini dijadikan momentum reformasi, lalu kemudian termasuk juga presiden, publik kan kecewa.
kekecewaan publik ini bertumpuk-tumpuk. Kalau menjadi akumulasi, saya melihat ini berpotensi munculnya satu gerakan sosial besar. Ujungnya pasti ke situ ya. Iya, karena jika tidak ada. Ini kan numpuk persoalannya. Ini persoalan ini ya, persoalan hukum kan, persoalan korupsi, persoalan suap, persoalan konsorsium ini diantaranya. Di saat yang sama orang juga lagi kecewa dengan BBM, saya kecewa nanti mungkin terus-menerus kenaikan listrik dan seterusnya. Jadi akumulasi problem itu akan membangun kesadaran publik untuk oh iya, ini yang harus kami sikapi bersama-sama. Nah kalau kesadaran publik ini menjadi satu kesadaran kolektif, ya dia akan memunculkan satu gerakan protes besar. Karena memang sepertinya gaya pemerintahnya itu seperti itu, gaya cuek begitu ya. Karena ya contohnya BBM itu kan mahasiswa menuntut demonstrasi besar-besaran, menuntut agar diturunkan. Nah responnya itu bukan diturunkan, malah harga komoditi lain dinaikkan begitu kan yang pokok-pokok itu. Jadi kayak kalau dalam ya politik itu ada politik aji mumpung ya. Jadi saya melihat itu budaya politik aji mumpung itu budaya politik tradisi politik maaf saya sebutkan etnis ya, tradisi politik Jawa sebetulnya. Jadi ada adiguna misalnya, ada aji mumpung, ada ya diksi kesusu misalnya, diksi budaya-budaya politik lain yang muncul di tradisi politik Jawa itu. Nah ini ada diksi yang saya tangkap dari elit politik kita, namanya ojo diladeni. Jadi publik ketika protes, rakyat kaum intelektual itu protes, nggak usah dilayani. Jadi cuek itu sebetulnya bahasa lain dari ojo diladeni dalam narasi-narasi politik Jawa. Jadi orang mau ngapain cuekin aja, nanti juga capek. Ini sebetulnya kejam dalam politik etik. Dalam etika politik, kejam karena dia mengabaikan hak publik, dia mengabaikan penderitaan publik. Jadi bahasa yang halus dengan ojo diladeni itu sama dengan membunuh pelan-pelan masa depan rakyat sebetulnya. Jadi ini lebih kejam dari model yang terang-terangan melakukan pembunuhan terhadap rakyat. Karena ini pelan-pelan rakyat kemudian larut dalam penderitaan yang panjang dan problem negara makin rumit. Karena tidak ada kontrol dari publik. Kontrol dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak perlu direspon. Gitu. Makin kontrol itu dicuekin, persoalan ini akan makin rumit. Dan Jokowi akan terjebak dalam kerumitan besar. Ya, karena kan dan dia akan mewarisi juga persoalan besar. Setelah ini begitu ya. Karena nggak merespon aspirasi publik itu. Banyak gimana mau direspon, banyak yang protes mengkritik mana minta 3 periode. Ini kan kayak nggak benar-benar nggak nyambung begitu ya. Jadi kalau rakyat ini kayak kalau protes mengkritik publik itu kayak seperti menghadapi tembok gitu, kayak ngomong sama tembok istilahnya itu yang sama sekali. Ya itu yang tadi saya sebut aji mumpung itu. Jadi mumpung orang lagi susah, mumpung orang lagi menghadapi COVID, sudahlah dia buat keputusan-keputusan yang aneh-aneh itu. Itu dalam hasilnya sebenarnya ya kejam dia di balik penderitaan orang lain membuat keputusan-keputusan yang justru merugikan rakyat banyak. Yes. Jadi saya kira itu. Jadi kalau ini terus terjadi ini akan memungkinkan terjadi akumulasi kekecewaan publik. Saya setuju dengan istilah yang digunakan, diksi yang digunakan oleh Kang Ubed, kejam. Memang kejam itu ya. Dan semoga ada yang bisa menghentikan kekejaman itu. Nggak terus berlanjut kekejaman itu begitu ya. Baik, terima kasih nih Kang Ubed ya. Sama-sama. Sudah bergabung di inilah.com dalam acara Inilah Podcast ya. Dan jangan lupa subscribe ya di inilah.com dan juga komen. Kita bisa juga diskusi di komen nanti. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.